Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sekarang kita belajar mengenai kecepatan, jarak, dan waktu ya. Untuk rumus kecepatan, yaitu kecepatan dilambangkan dengan V, jarak dilambangkan dengan S, dan waktu dilambangkan dengan T. Sehingga rumusnya dapat kita tulis V sama dengan S per T. Namun biasanya untuk adik-adik yang masih duduk di bangku SD, agar mudah untuk dipahami, maka rumus V sama dengan S per T saya ganti menjadi K sama dengan J per W, di mana J itu adalah jarak, K itu sama dengan kecepatan, dan W adalah waktu. Sebenarnya sih sama saja mau menggunakan V sama dengan S per T atau K sama dengan J per W. Yang penting adik-adik dapat memahami dulu inti dari soal-soalnya. Rumus-rumus tersebut dapat kita turunkan lagi untuk mencari jarak dan waktu. Biasanya saya menggunakan segitiga istimewa seperti ini. Nah, jika seperti ini, mudah bagi kita untuk mencari ketiga-tiganya. Yaitu, jika kita ingin mencari jarak, kita tutup jaraknya sehingga menjadi V dikali T atau K dikali W. Lalu jika kita mencari waktu, kita tutup deh waktunya, sehingga hanya tersisa S per V atau J per K. Begitupun jika kita mencari kecepatan, kita tutup kecepatannya, yang tersisa hanya tinggal S per T atau J per W. Nah, jika sudah mengetahui rumus-rumusnya, mari sekarang kita menerapkannya ke dalam soal ya. Soal yang pertama adalah jarak Jakarta dan Bandung 195 km. Jarak tersebut dapat ditempuh oleh sebuah mobil dalam waktu 3 jam. Berapa kilometer per jamkah kecepatan rata-rata mobil tersebut? Nah, sebelumnya kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal ini. Diketahui jarak sama dengan 195 km. Waktu sama dengan 3 jam. Ditanyakan kecepatan. Jawabnya adalah kecepatan sama dengan S per T atau jarak per waktu. Kita masukkan angkanya, V sama dengan 195 km dibagi 3 jam. V sama dengan 65 km per jam. Jadi, kecepatan mobil tersebut adalah 65 km per jam. Untuk soal yang kedua, yaitu sebuah mobil berangkat dari Jakarta ke Surabaya dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Setelah berjalan 10,5 jam, mobil tersebut tiba di Surabaya. Berapa kilometer jarak Jakarta dan Surabaya? Nah, kita tulis lagi ya yang diketahui. Yang diketahui yaitu kecepatannya 70 km per jam. Lalu waktunya 10,5 jam. Yang ditanya adalah jarak. Jawab, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak sama dengan 70 km per jam dikali 10,5 jam. Kita coret jam sama jamnya. Jadi yang tersisa hanya jarak sama dengan 735 km. Jadi jarak antara Jakarta dan Surabaya adalah 735 km. Untuk soal yang ketiga, jarak kota A dan B adalah 200 km. Sebuah mobil berangkat dari kota A menuju ke kota B dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Berapa jam waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut? Nah, kali ini yang ditanyakan adalah waktu. Kita tulis lagi. Yang diketahui yaitu jarak sama dengan 200 km. Kecepatan sama dengan 60 km per jam. Lalu yang ditanyakan adalah waktu. Jawab, waktu rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Waktu sama dengan 200 km dibagi 60 km per jam. Kilometernya kita coret
kedua-duanya. Sehingga waktu sama dengan 200 per 60 jam. 200 per 60 kita sederhanakan menjadi 32 per 6 atau 31 per 3 jam. Lebih tepatnya adalah 3 jam 20 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut adalah 3 jam 20 menit. Itulah adik-adik soal tentang kecepatan jarak dan waktu. Mbak Tins cukupkan dulu video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan pernah bosan ya untuk belajar, karena dengan belajar membuat kita semakin menjadi lebih baik lagi.